Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha
wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang mulia, "Inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal-'ana." Sesungguhnya kamu memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah, sifat halim dan sifat ana. Kedua sifat yang dicintai oleh Allah ini penting untuk kita miliki, ya akhwal Islam. Yang pertama, sifat halim, yakni pada hakikatnya adalah menahan diri saat emosi dan marah, dan tetap tenang ketika ditimpa emosi dan kemarahan. Karena sesungguhnya ketika marah, akal kita hilang. Ketika marah, kita akan melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Ar-Rahman. Maka Nabi SAW menyuruh kita agar kita bisa menahan amarah. Di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan, "Man kadama ghayda wa huwa qadirun ala ayun fidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiki yawmal qiyamah hatta yukhairuhu minal huril 'aini ma sya'a." Barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk hingga ia diperkenankan memilih bidadari yang ia mau. Hadis riwayat Abu Daud. Subhanallah. Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang lain, "Laisa syadidu bisyur'ah, innama syadidu ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam gulat, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya saat ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa banyak kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari para suami yang mudah mengucapkan talak saat marah. Dan betapa banyak pula orang yang mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah saat marah. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, dahulu ada dua orang berteman, yang satu saleh dan yang satunya suka berbuat maksiat. Suatu hari, orang yang soleh ini melihat temannya berbuat maksiat, lalu ia menasihatinya. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi hingga ketiga kalinya. Orang yang dinasihati itu marah dan berkata, "Kamu hendaknya menjaga dirimu saja. Ngapain kamu memata-matai diriku?" Maka marahlah orang saleh ini dan bersumpah, "Wallahi la yaghfirullahu lak." Demi Allah, kamu tidak akan diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Maka Allah pun murka mendengar ucapan orang saleh ini. Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Man dalladhi yata'ala alayya anilla aghfira lil fulan fa inni qad ghafartu lil fulani wa ahbatu amalak." Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan itu, ishadu, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa orang yang berdosa itu dan membatalkan amalan orang soleh itu. Karena kemarahan, lalu mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Maka kewajiban kita adalah menahan amarah. Karena itu amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih
Kita sebagai seorang suami saat marah terhadap istri, saat marah terhadap anak-anak kita, atau seorang guru marah kepada muridnya, atau seorang pemimpin marah kepada bawahannya, maka pikirkanlah baik-baik. Apakah marah adalah solusi terbaik? Apakah marah akan menyelesaikan permasalahan atau tidak? Sungguh sangat penting sifat halim ini ya akhwal Islam. Maka ini adalah sifat yang dicintai oleh Ar-Rahman. Aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Astagfirullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua adalah al-ana, yaitu sifat a'damul isti'jal, tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap, tidak tergesa-gesa dalam menerima berita, dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan apapun. Namun ia berfikir jauh ke depan untuk mengambil sikap yang terbaik, yang lebih maslahat, dan mudaratnya lebih kecil apabila ada dua mudarat. Sifat al-anah dicintai oleh Allah. Sementara sifat isti'jal, tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Tergesa-gesa dalam ibadah sehingga tidak tuma'ninah, menyebabkan solat kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu pun bukanlah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menerima berita langsung diterima tanpa ada tabayun terlebih dahulu, itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas bahwa semua yang bersifat isti'jal menunjukkan bahwa orang itu bukanlah orang yang ana. Inilah dua sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama al-halim, yaitu kemampuan menahan emosi dan amarah. Dan yang kedua adalah al-ana, tidak tergesa-gesa mengambil sikap, akan tetapi melihat jauh ke depan, melihat mana yang paling maslahat, dan berusaha untuk tabayun jika itu masih berupa khabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'ijal Islam wal muslimin. Allahumma a'ijal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.